Selanjutnya, pada materi gelombang bunyi ini mempunyai syarat-syarat gelombang bunyi. Yang pertama ada sumber bunyi, benda yang bergetar menimbulkan bunyi. Contohnya itu bisa kita ambil alat musik gitar. Nah, pada alat musik gitar ini yang berfungsi untuk menimbulkan bunyinya ini yaitu ada di senar gitar. Karena senar gitar, ketika ada seseorang yang memain gitar, ia akan memetik senarnya agar mengeluarkan nada-nada suara dari alat musik gitar tersebut. Selanjutnya ada medium atau zat perantara. Zat perantara tempat bunyi merambat, yaitu contohnya udara. Karena dalam menghampa udara, bunyi tidak akan terdengar selain melalui udara. Bunyi juga dapat merambat melalui zat cair atau zat padat. Yang ketiga ada penerima bunyi. Ini contoh yang bisa kita ambil telinga. Karena telinga merupakan bagian tubuh atau indera pendengar untuk menyaring sumber-sumber suara lainnya. Halo guys, kalian tahu nggak sih apa itu gelombang bunyi? Nah, gelombang bunyi ini merupakan gelombang longitudinal yang hambatannya terdiri atas rapatan dan tegangan. Halo, kembali lagi dengan materi yang pertama, yaitu ada karakteristik bunyi berdasarkan frekuensinya. Itu ada 3, yaitu ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Nah, infrasonik ini apa sih? Infrasonik ini merupakan bunyi yang tidak dapat didengar oleh manusia dan dapat didengar oleh beberapa jenis hewan. Dia memiliki ukuran kurang dari 20 Hz dan contohnya itu ada pergerakan lempeng bumi, anjing, dan jangkrik. Selanjutnya ada audiosonik. Audiosonik ini merupakan bunyi yang dapat didengar oleh manusia dan semua makhluk hidup. Nah, ia memiliki ukuran dari 20 Hz sampai 20.000 Hz dan memiliki contoh yaitu manusia. Dan terakhir ada ultrasonik. Ultrasonik ini merupakan bunyi yang dapat didengar oleh manusia dan memiliki ukuran lebih dari 20 Hz dan memiliki contoh yaitu mendiagnosa janin dalam kandungan melalui proses USG dan ada kelelawar, lumba-lumba, dan anjing. Guys, selanjutnya ada materi pipa organa. Ada yang tahu nggak pipa organa itu apa? Nah, pipa organa ini merupakan alat yang menghasilkan bunyi akibat molekul-molekul udaranya yang berada dalam kolom udara. Karena ditiupkan dengan udara lain ke dalam kolom udara. Nah, selanjutnya yuk kita cek pipa organa. Nah, sekarang kembali lagi ke pipa organa. Nah, ada pipa organa terbuka dan ada pipa organa tertutup. Pada pipa organa terbuka ini merupakan sebuah kolom udara yang ujungnya penampungannya terbuka. Nih, ujung penampungan ini terbuka, ini masih terbuka. Nah, ini juga terbuka. Apabila ditiup udara dari dalam pipa organa itu membentuk gelombang rasional. Nah, selanjutnya agar ia mempunyai nada-nada, kita bisa gariskan dari ujung sana sampai ujung sana. Nah, pipa organa ini memiliki ciri-ciri kedua ujungnya berhubungan dengan udara. Ini yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya fungsinya ini sebagai perut gelombang dan diantaranya terdapat simpul. Terdapat simpul, di tengahnya ada simpul. Dan ketika udah digarisin dari ujung ke ujung, dia memiliki perut. Ini juga ada perut. Nah, ada pipa organa terbuka, yaitu yang pertama ada nada dasar atau harmonik pertama, yang nada dasar ini memiliki nilai nada 0. Lalu ada satu simpul. Titik ini dikenalkan sebagai satu simpul. Dan isi pertama dan isi kedua ini merupakan perut. Ia memiliki 2 perut. Selanjutnya yang kedua ada nada atas pertama atau harmonik kedua yang memiliki nilai nada 1. Ini ia memiliki juga simpul. Jadi dia memiliki 2 simpul.
dan memiliki 1, 2, 3 simpul dan memiliki 1, 2, 3, 4 perut. Nah, dan seterusnya untuk nada ke 4, 3, 5 dan lain-lain tinggal ditambahkan ada setengah gelombang, jadi tinggal ditambahin setengah gelombang atau simpul tinggal ditambah-tambahin dan dibikin seperti ini lagi. Nah, selanjutnya ada perbandingan antara frekuensi nada dasar terbuka atau pipa organ terbuka. Ini ada F0, F1, F2 dan seterusnya sama dengan 1:2:3. Soal 1. Sebuah pipa organa mempunyai panjang 1 meter dan pipa organa terbuka. Jika laju bunyi di udara adalah 340 meter per second, frekuensi nada dasar pipa tersebut adalah diketahui. Nada dasar yaitu nada dasar itu berjumlah 0, laju di udaranya 340 meter per second dan panjangnya yaitu 1 meter. Ditanya frekuensi nada dasar. Kita tulis dulu rumusnya, N plus 1 ditambah 2L dikali V. Kita memakai rumus yang tadi sudah dijelaskan. Lalu Fn ini ada 0 sama dengan N-nya 0 plus 1 dalam rumusnya dan 2L 2 dikali 1. L-nya ini ada panjangnya 1 meter dan dikali V yaitu 340. Nah, sekarang 0 ditambah 1 yaitu 1 per 2 kali 1 yaitu 2 dikali 340 turun. Jadi F0-nya sama dengan 1 dikali 340 adalah 340 per 2 dan sama dengan hasilnya 170. Selanjutnya ada pipa organa tertutup yang merupakan sebuah kolom udara atau tabung yang salah satu ujungnya penampakannya tertutup. Jadi ini salah satu ujungnya ini tertutup ya, menjadi simpul. Jadi patokan simpul ini ada di yang tertutup dan ujung lainnya terbuka menjadi perut. Nah, ini ujung lainnya terbuka menjadi perut. Titik ini merupakan simpul dan ujung ini salah satu ujungnya yang tertutup dan yang lainnya ini terbuka. Dan dia mempunyai rumus yaitu Fn sama dengan 2N plus 1 dikali 4L dikali V. N ini merupakan 0,1,3,4 dari perbandingan. Dan N ini merupakan nada ke titik-titik dan ada Fn merupakan frekuensi nada pipa organa ke titik-titik. Selanjutnya ada nada dari pipa organa tertutup yang dihasilkan. Pertama ada nada dasar atau harmoni pertona yang memiliki 1 simpul dan 1 perut, di mana simpulnya di bagian tertutup dan perutnya, dan ini merupakan perut. Ini simpul terbuka. Selanjutnya ada kedua ada nada atas pertama atau harmoni kedua yang memiliki 2 simpul dan 2 perut. Perutnya ada ini simpul 1, 2 dan perutnya kita garisin 1, 2 perut. Selanjutnya yang ketiga ada nada atas kedua atau harmoni ketiga memiliki 3 simpul dan 3 perut. Ini simpulnya 1, 2, 3 dan ini perutnya. Nah, ada perbandingan frekuensi nada pipa organa tertutup yaitu F0 banding F1 dibanding F2 dibanding bla sama dengan 1:3 dibanding 5 dan seterusnya. Bilangan pada pipa organa tertutup ini
merupakan bilangan ganjil. Ini ada contoh dalam pipa organa tertutup, yaitu sebuah pipa organa mempunyai panjang 1 meter dan pipa tersebut akan difungsikan sebagai pipa tersebut jika laju bunyi di udara 100 meter per second. Frekuensi nada dasar tersebut adalah, ini rumusnya tadi, dan diketahui nada dasar dalam pipa organa tertutup ini berjumlah 1 dengan laju udara ini ada 100 meter per second dan ada panjangnya ini 1 meter dan ditanya frekuensi nada. Kita masukkan rumusnya. Kita masukkan rumusnya, lalu Fn ini N-nya adalah 1 dan N-nya ini 1 juga, jadi 2 dikali 1 ditambah 1 per 4 kali 1 dan dikali 100. F1 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2 ditambah 1 dan per 4 dan dikali 100 kali 100, yaitu F1 sama dengan 2 tambah 1 3 per 4 dikali 100, jadi hasilnya 3 dikali 100 300 bagi 4 hasilnya adalah 75. Selanjutnya ada taraf intensitas bunyi, yaitu logaritma perbandingan intensitas bunyi terhadap intensitas ambang pendengaran. Rumusnya yaitu TI sama dengan 10 log I per I0. Perbandingan pada jarak yang berbeda. Jika sebuah sumber bunyi didengar pada 2 buah titik jarak yang berbeda, maka perbandingan taraf intensitasnya dirumuskan dengan TI 2 sama dengan TI 1 plus 10 log buka kurung R1 per R2 tutup kurung kuadrat, atau TI 2 sama dengan TI 1 plus 20 log buka kurung R1 per R2 tutup kurung, atau TI 2 sama dengan TI 1 min 10 log buka kurung R2 per R1 tutup kurung kuadrat, atau TI 2 sama dengan TI 1 min 20 log buka kurung R2 per R1 tutup kurung. Selanjutnya, taraf intensitas dari N buah sumber bunyi identik. Jika sebanyak N buah sumber bunyi identik, buka kurung mempunyai intensitas bunyi sama, tutup kurung yang dibunyikan bersamaan, maka besar taraf intensitas totalnya dirumuskan dengan TIN sama dengan TI 1 plus 10 log N. Contoh soal, sebuah sumber bunyi mempunyai intensitas bunyi sebesar 10 min 8 watt meter kuadrat. Jika intensitas ambang pendengaran 10 min 12 watt meter kuadrat, maka besar taraf intensitas bunyi tersebut adalah diketahui I sama dengan 10 min 8 watt meter kuadrat, I0 sama dengan 10 min 12 watt meter kuadrat. Ditanya TI-nya. Jawabannya yaitu TI sama dengan 10 log I per I0. TI sama dengan 10 log 10 min 8 dibagi 10 min 12. TI sama dengan 10 log 10 pangkat 4. TI sama dengan 10 dikali 4 sama dengan 40 dB. Kemudian interferensi gelombang bunyi. Interferensi gelombang bunyi itu pemaduan dua gelombang karena 2 atau lebih gelombang bunyi bertemu pada satu titik tertentu. Nah, interferensi gelombang bunyi ini dapat dibuktikan dengan percobaan layangan. Layangan itu hasil interferensi gelombang bunyi berupa penguatan atau pelemahan bunyi.
Rumusnya ini ada delta F sama dengan mutlak F2 dikurang F1. Periode layangannya sama dengan rumusnya itu T sama dengan 1 per delta T. Delta F ini adalah frekuensi layangan. Satuannya adalah H. Kemudian F1 dan F2 ini merupakan frekuensi sumber bunyi 1 dan 2. Terus yang ini T adalah periode layangan. Satuannya adalah second. Delta T itu merupakan waktu. Lanjut ke contohnya. Sebuah dawai yang identik berfrekuensi 10 Hz, jika tegangan salah satu dawai ditambah 4%, berapa frekuensi layangan yang terjadi? Diketahui yaitu frekuensi 300 Hz. Kemudian tegangan itu kan salah satu dawai ditambah 4%. Maka 4% itu F1-nya itu tegangannya misalkan 100% ditambah 4% dikali F1. Jadi 4% itu 0,04. Jadi F1-nya itu kan 1 ditambah 0,04 jadi 1,04 kali F1. Yang ditanya adalah frekuensi layangan yang terjadi atau delta F sama dengan berapa? Jawab, kita akan menggunakan dua rumus. Yang pastinya ini menggunakan rumus frekuensi layangan. Terus yang kedua ini menggunakan rumus dawai. Langsung saja kita akan mendapatkan persamaan F1 per F2 sama dengan dalam kurung N tambah 1 per 2L per dalam kurung N tambah 1 per 2L. 2L di sini itu panjang dawai dikali akar F1 per M per akar F2 per M atau mu. Dan ini adalah tegangan dan ini adalah massa dawai. Tinggal coret karena ini sama, coret sehingga didapatkan persamaan F1 per F2 sama dengan akar F1 per F2 akar F2. F1 ini frekuensi, yang ini adalah tegangan. Untuk frekuensi 1 adalah 300 Hz. 300 per F2 sama dengan akar F1 per akar 1,04 kali F1. Ini coret saja karena sama. Jadi hasilnya sama dengan 300 per F2 sama dengan 1 per akar 1,04. Kemudian dikali silang. Ini F2 sama dengan 300 dikali akar 1,04 sama dengan 300 dikali 1,04 karena ini akar dari 1,04 yaitu 1,02. Tinggal dikali sehingga hasilnya jadi 306 Hz. Kemudian untuk mencari frekuensi layangan yang terjadi itu menggunakan rumus ini. Tinggal masukkan saja 306 Hz ini tegangan frekuensi yang kedua dikurang frekuensi 1 sama dengan 6 Hz. Jadi frekuensi layangan yang terjadi adalah 6 Hz. Lanjut ke materi selanjutnya itu efek Doppler, yaitu perubahan yang terdengar akibat adanya gerak relatif sumber bunyi dan pendengaran. Dengan rumus Fp sama dengan V plus min Fp per V plus min Fs kali Fs. Nah, jika diketahui kecepatan anginnya, rumusnya menjadi Fp sama dengan V plus min Fa plus min Fp per V plus min Fa plus min Fs dikali Fs. Dengan keterangan Fp yaitu frekuensi yang didengar oleh pendengar, satuannya Hz. Fs frekuensi bunyi dan satuan Hz. V-nya yaitu cepat lambat bunyi di udaranya. Fp-nya kecepatan gerak dari pendengarnya. Fs kecepatan gerak dari sumber bunyinya. Dengan Fa yaitu kecepatan angin. Nah, dalam rumus efek Doppler ada pemakaian tanda plus minusnya, yaitu apabila Fp-nya bernilai positif, pendengarnya mendekati sumber suara. Nah, apabila Fp-nya bernilai negatif, pendengarnya menjauhi sumber suara. Nah, untuk Fs apabila bernilai positif, yaitu sumber suaranya menjauhi pendengarnya. Apabila Fs bernilai negatif, yaitu sumber suara mendekati pendengar. Nah, untuk kecepatan anginnya, F-nya apabila bernilai positif, yaitu searah dengan sumbernya. Apabila F-nya bernilai negatif, yaitu arahnya berlawanan dengan arah sumber. Soal pertama, sebuah kereta api menjadi stasiun dengan kemajuan 18 km per jam sambil menempuh pada frekuensi 70 Hz. Jika cepat lambat bunyi udara dalam 1 meter per second, maka besar frekuensi yang didengar oleh penumpang di stasiun adalah, langsung aja ditambah, Fs itu 8
18 jam diubah oleh 1 second menjadi 5 meter per second. Fs-nya 170 Hz, V-nya 340 per second dengan V-nya juga 0 meter per second. Dan ditanya FV. Langsung jawab, masuk rumusnya. FV sama dengan V plus min VP plus V plus min VS dikali S. Nah, Kenapa kok bisa plus bawahnya min? FP-nya kan ini kan volume pendengarnya. Di sini soalnya tuh pendengarnya FS-nya ini sumber suara dari hati pendengar. Karena kereta api menuju stasiun, dan sedangkan pendengar kan menuju di stasiun. Jadi itu sumber suara dari kereta itu kan menuju ke stasiun, jadi menuju ke pendengar. Oh gitu. Ayo lanjut. Nah, tinggal masukin rumusnya. Tambah 340 kurang 5 jadi 335. 570 kita coret jadi 2 hasilnya sama dengan 680 Terry Makasha guys. Mafio jika kalumpa kami masih banyak kekurangan. Semoga yang kita semua sampaikan dalam video ini kalian paham. HHG Emet Senyum.